Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Time Travel, bayangkan seluruh hidupmu dihabiskan untuk sebuah dharma, untuk kebenaran, untuk keluarga, untuk perang terbesar dalam sejarah manusia. Dan pada akhirnya, satu persatu dari mereka pergi. Bukan di medan perang, bukan oleh pedang, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi, sebuah perjalanan tanpa jalan kembali. Inilah kisah terakhir para Pandawa, perjalanan menuju puncak dunia yang ternyata adalah perjalanan menuju akhir dari segala aku. Dan di antara mereka, hanya satu yang setia hingga akhir. Yada yada hi dharmasya. Ketika Dharma melemah dan dunia kehilangan keseimbangannya, maka waktu sendiri yang akan turun tangan untuk mengoreksi sejarah. Inilah Mahabharata. Bukan hanya kisah perang tentang Pandawa dan Kurawa, tetapi kisah tentang manusia yang mencoba memahami arti menjadi benar di tengah dunia yang terus berubah. Setelah Kurukshetra berakhir, setelah kemenangan diraih dengan harga yang tak terbayangkan, masih ada satu bab terakhir yang belum ditulis oleh dunia. Mahaprasthana, perjalanan agung di mana para pahlawan yang pernah menguasai dunia meninggalkan segalanya. Tahta, nama, kemenangan, bahkan diri mereka sendiri. Dan berjalan menuju sesuatu yang bahkan para dewa pun tak bisa menjelaskan sepenuhnya. Ini bukan kisah tentang kematian. Ini adalah kisah tentang menebur dunia. Yada yada hi dharmasya. Sebuah bait suci yang telah menggema selama ribuan tahun. Bukan sekedar rangkaian kata dalam kitab-kitab kuno, melainkan pengingat bahwa ketika Dharma mulai memudar dan keseimbangan dunia berada di ambang kehancuran, semesta selalu menemukan cara untuk memulihkannya. Dan tidak ada kisah yang menggambarkan kebenaran itu lebih agung daripada Mahabharata. Sebuah epos tentang ambisi, pengorbanan, persaudaraan, pengkhianatan, dan perang terbesar yang pernah dikenang umat manusia. Kurukshetra telah lama berakhir. Suara sangkakala perang telah menghilang. Debu medan pertempuran telah tertiup angin. Pedang-pedang telah disarungkan. Namun kemenangan ternyata tidak pernah benar-benar mengakhiri penderitaan. Karena bagi mereka yang berhasil bertahan hidup, perang meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekedar luka di tubuh. Luka yang tinggal di dalam jiwa. 36 tahun telah berlalu sejak hari ketika Pandawa menaklukkan Kurawa. Generasi baru telah tumbuh dewasa. Anak-anak yang dahulu lahir di tengah kobaran perang, kini telah menjadi pemimpin-pemimpin muda yang siap mewarisi kerajaan. Hastinapura menikmati masa damai yang belum pernah dirasakan selama puluhan tahun. Rakyat hidup tenteram, kerajaan makmur, hukum ditegakkan dengan adil. Di bawah kepemimpinan Maharaja Yudhistira, Dharma benar-benar menjadi fondasi dari sebuah negeri. Namun, waktu tidak pernah berhenti berjalan. Ia tidak mengenal belas kasihan. Ia tidak membedakan antara raja maupun rakyat jelata. Bahkan, para pahlawan terbesar pun akhirnya harus tunduk kepada hukum yang sama. Tubuh para Pandawa mulai menua. Kekuatan yang dahulu mampu mengguncang medan perang perlahan memudar. Semangat untuk mengurus urusan dunia juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bukan karena mereka kehilangan kemampuan, melainkan karena hati mereka telah mulai berpaling dari yang fana. Lalu datanglah pertanda yang tidak mungkin disalahartikan. Sebuah peristiwa yang mengubah arah kehidupan mereka untuk selamanya.
Sri Krishna, sahabat, penuntun, pelindung, dan cahaya yang selama ini menerangi setiap langkah para Pandawa, telah meninggalkan dunia. Kutukan Dewi Gandhari akhirnya mencapai puncaknya. Wangsa Yadawa saling memusnahkan dalam pertikaian yang tragis. Kota Dwaraka, permata di tepi lautan, perlahan tenggelam ke dasar samudra, seolah waktu sendiri menghapus jejak sebuah peradaban yang pernah begitu gemilang. Dan ketika seluruh tugasnya di bumi telah selesai, Krishna pun meninggalkan raga manusianya. Beliau kembali menuju asalnya, kembali ke alam yang melampaui ruang dan waktu. Bagi dunia, itu adalah berakhirnya sebuah zaman. Namun bagi Pandawa, itu terasa seperti kehilangan separuh dari jiwa mereka sendiri. Krishna bukan hanya seorang raja, bukan sekadar kerabat, bukan pula penasihat kerajaan. Beliaulah tempat mereka mencari jawaban ketika dunia menjadi gelap. Beliaulah yang menenangkan hati Arjuna di medan Kurukshetra. Beliaulah yang menjaga mereka melewati pengasingan, penghinaan, peperangan hingga kemenangan. Kini, beliau telah tiada. Dan untuk pertama kalinya, dunia terasa benar-benar sunyi. Dan di tengah kesunyian itulah, sebuah kesadaran muncul dalam hati Yudhistira. Bukan kesedihan, bukan pula keputusasaan, melainkan pemahaman yang begitu jernih bahwa tugas mereka di bumi telah selesai. Hari itu, aula utama istana Hastinapura dipenuhi keheningan. Tidak ada suara musik kerajaan. Tidak ada denting senjata para pengawal. Bahkan, desir angin yang biasanya menyelinap melalui tiang-tiang istana seakan enggan mengusik suasananya. Di tengah ruangan, Maharaja Yudhistira duduk bersila. Di hadapannya, hadir orang-orang yang telah menemaninya sepanjang perjalanan hidup. Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Drupadi. Tak seorang pun berbicara. Mereka dapat merasakan bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Ada sesuatu yang berbeda pada wajah sang Maharaja. Tatapannya begitu damai. Damai yang hanya dimiliki seseorang yang telah menemukan jawaban atas seluruh pertanyaan hidupnya. Perlahan, Yudhistira membuka mata. Pandangannya menyapu satu demi satu wajah orang-orang yang paling ia cintai. Saudara-saudaranya, pendamping hidupnya, rekan seperjuangan yang telah berjalan bersamanya melewati suka dan duka selama puluhan tahun. Dengan suara yang tenang, ia akhirnya berbicara. Wahai saudara-saudaraku, dan engkau, Drupadi, perjalanan yang selama ini kita tempuh, kini telah mencapai penghujungnya. Semua tetap terdiam. Kita pernah mengira bahwa kemenangan adalah tujuan akhir. Tetapi kini aku memahami bahwa kemenangan hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan jiwa. Segala sesuatu di dunia ini bergerak mengikuti kehendak waktu. Raja maupun pengemis, pahlawan maupun penjahat, bahkan para dewa sekalipun, tidak ada satupun yang mampu menghentikan roda waktu. Kita telah menjalankan dharma. Kita telah memenuhi janji kita kepada dunia. Kini, saatnya kita memenuhi panggilan berikutnya. Yudhistira berhenti sejenak, lalu dengan keteguhan yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan, ia mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Kita akan meninggalkan kerajaan ini. Kita akan memulai Mahaprasthana, perjalanan agung, perjalanan terakhir menuju pembebasan. Ruangan itu seolah-olah membeku. Bima menundukkan kepalanya. Kesatria yang tak pernah gentar menghadapi ribuan musuh, kini tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Arjuna memejamkan mata.
Bayangan masa lalunya bersama dengan Krishna memenuhi pikirannya. Nakula dan Sadewa saling berpandangan. Tak ada penolakan, tak ada pertanyaan. Mereka hanya menerima, karena mereka tahu bila Yudhistira telah berbicara dengan suara hati yang diterangi Dharma, maka keputusan itu tidak lagi lahir dari keinginan manusia, melainkan dari kehendak semesta. Sementara itu, Drupadi hanya menundukkan kepala. Perempuan yang telah melewati penghinaan, pengasingan, kehilangan putra-putranya dan peperangan panjang itu tidak mengucapkan satu kata pun. Air matanya tidak jatuh, karena jauh di dalam hatinya, ia telah mengetahui bahwa hari ini pasti akan datang. Dan kini, hari itu akhirnya tiba. Keputusan itu akhirnya diambil bukan karena kelelahan, bukan pula karena keputusasaan, melainkan karena Yudhistira memahami sebuah kebenaran yang hanya disadari oleh mereka yang telah menuntaskan tugas hidupnya. Bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang mempertahankan kekuasaan selama mungkin, tetapi mereka yang mengetahui kapan saat melepaskannya. Esok paginya, seluruh dewan kerajaan dikumpulkan di Aula Agung Hastinapura. Para menteri, panglima perang, brahmana, resi, serta para tetua kerajaan memenuhi ruangan dengan wajah penuh tanda tanya. Tak seorang pun menyangka bahwa pertemuan itu akan menjadi sidang terakhir Maharaja Yudhistira. Dengan tenang beliau bangkit dari singgasananya. Singgasana yang selama 36 tahun menjadi simbol keadilan dan kedamaian. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Tak ada sedikit pun keraguan di matanya. Hari ini, ucapnya perlahan, aku menyerahkan kerajaan ini kepada generasi yang baru. Suasana seketika dipenuhi bisik-bisik. Nama yang kemudian disebut Yudhistira bukanlah nama asing. Parikesit, putra Abimanyu, cucu Sang Arjuna. Anak yang bahkan sebelum dilahirkan telah diselamatkan oleh Sri Krishna dari senjata Brahmastra Aswatthama. Di dalam dirinya mengalir keberanian ayahnya, keteguhan Sang Pandawa, dan kebijaksanaan yang telah ditempa sejak kecil oleh para resi. Yudhistira memanggil Parikesit untuk maju, dan pemuda itu berlutut dengan penuh hormat. Kerajaan ini bukanlah milik seorang raja. Kerajaan adalah titipan Dharma. Engkau hanya dipercaya untuk menjaganya. Ingatlah, kekuasaan tidak pernah membuat seseorang menjadi mulia. Yang memuliakan seorang raja adalah keadilan yang ia berikan kepada rakyatnya. Parikesit menundukkan kepala. Ia menerima mahkota itu bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan beban tanggung jawab yang begitu besar. Namun Yudhistira belum selesai. Ia mengetahui bahwa seorang raja muda membutuhkan seorang yang mampu menuntunnya. Karena itu beliau memanggil Yuyutsu, putra Drestarastra yang lahir dari ibu yang berbeda. Sosok yang dahulu memilih berpihak kepada Dharma, meski harus meninggalkan saudara-saudaranya sendiri di pihak Kurawa. Pilihan itu membuatnya kehilangan banyak hal. Namun justru karena itulah Yudhistira mempercayainya. Yuyutsu, jadilah mata yang mengawasi, jadilah suara yang mengingatkan, dan jadilah benteng bagi Parikesit ketika ia mulai goyah. Yuyutsu membungkukkan badan. Aku bersumpah, Maharaja, selama hayatku masih ada, Hastinapura tidak akan kehilangan jalannya. Satu persatu urusan kerajaan diselesaikan. Perbendaharaan, hukum, administrasi, keamanan perbatasan. Seluruhnya ditata dengan ketelitian yang sama seperti ketika Yudhistira pertama kali menerima kerajaan setelah Perang Kurukshetra. Ia tidak meninggalkan kekacauan. Ia meninggalkan keteraturan. Karena
Begitulah seorang pemimpin mengakhiri pengabdiannya. Menjelang senja, halaman istana berubah menjadi tempat pelaksanaan upacara suci. Api persembahan dinyalakan, asap dupa membumbung perlahan menuju langit. Para Brahmana melantunkan mantra-mantra Weda. Di hadapan kobaran api suci, Yudhistira mempersembahkan tarpana. Air dituangkan sebagai penghormatan kepada para leluhur. Doa dipanjatkan bagi mereka yang telah gugur. Untuk Bhisma, untuk Drona, untuk Karna, kakak kandung yang baru mereka ketahui setelah perang berakhir. Untuk Abimanyu, untuk Gatot Kaca, untuk seluruh kesatria yang pernah mengorbankan hidupnya demi sebuah keyakinan. Tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi pemenang. Di hadapan keabadian, semua jiwa kembali menjadi sama. Ketika nyala api mulai mengecil, Yudhistira memejamkan mata. Semoga segala permusuhan berakhir bersama waktu. Dan semoga semua jiwa menemukan kedamaian. Itulah doa terakhir seorang raja. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh dunia. Keesokan paginya, gerbang utama Hastinapura terbuka perlahan. Namun bukan pasukan perang yang keluar, bukan pula iring-iringan kerajaan. Yang melangkah keluar hanyalah 6 sosok yang selama puluhan tahun menjadi penjaga negeri itu. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Drupadi. Kabar keberangkatan mereka telah menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Sejak fajar menyingsing, rakyat memenuhi jalan-jalan utama. Anak-anak, orang tua, pedagang, petani, para prajurit, dan seluruh anggota rakyat yang ada di kerajaan. Mereka bahkan berasal dari desa-desa terpencil, yang rela berjalan jauh hanya untuk mengucapkan salam perpisahan mereka kepada raja yang mereka cintai. Tidak ada suara riuh, yang terdengar hanyalah isak tangis. Banyak yang berlutut, banyak pula yang menundukkan kepala. Mereka tidak kehilangan seorang raja. Mereka merasa kehilangan seorang ayah, seorang pelindung, seorang penjaga keadilan. Yudhistira menghentikan langkahnya. Kemudian, ia mulai memandang ribuan wajah yang dipenuhi dengan kesedihan. Selama puluhan tahun, wajah-wajah itulah alasan mengapa ia tetap memikul beban kerajaan. Kini, untuk terakhir kalinya, ia berbicara kepada mereka. Wahai rakyat Hastinapura, kami telah berusaha melayani kalian sebaik mungkin. Jika selama masa pemerintahan kami masih ada kekurangan, mohon maafkanlah. Tetaplah hidup di jalan Dharma, karena selama Dharma dijaga, dunia akan tetap berdiri. Ia menoleh ke arah Parikesit, yang berdiri tidak jauh darinya. Hormatilah rajamu yang baru. Bimbinglah ia sebagaimana dahulu kalian membimbing kami. Tangis rakyat semakin pecah. Beberapa orang berusaha mendekat. Sebagian lagi memohon agar mereka membatalkan keputusan itu. Namun Yudhistira hanya tersenyum. Senyum yang dipenuhi ketenangan. Karena ia tahu, perpisahan adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan. Beberapa langkah di luar gerbang kota, para Pandawa berhenti. Tanpa sepatah kata pun, mereka mulai melepaskan seluruh atribut kerajaan. Mahkota, kalung emas, gelang kebesaran, jubah kebesaran, semuanya ditanggalkan. Yang tersisa hanyalah kain sederhana. Kain, pakaian seorang peziarah, bukan lagi pakaian seorang raja. Seorang Brahmana kemudian mengoleskan tilaka di dahi mereka. Tanda bahwa perjalanan ini bukan perjalanan duniawi,
melainkan sebuah perjalanan jiwa. Masing-masing membawa sebuah kamandan, sebuah kendi kecil berisi air. Tak ada pedang, tak ada tombak, tak ada perlengkapan perang. Mereka meninggalkan Hastinapura sebagaimana seorang pertapa meninggalkan rumahnya. Tanpa alas kaki, tanpa kemewahan, tanpa keinginan untuk kembali. Mereka berjalan menghadap utara, ke arah Himalaya, ke arah tempat para resi mencari pembebasan. Langkah mereka terasa ringan, seolah setiap jejak yang tertinggal di tanah adalah pelepasan satu demi satu ikatan dunia. Namun ketika mereka baru saja meninggalkan batas kota, sebuah kejadian kecil menarik perhatian Yudhistira. Seekor anjing berbulu kusam muncul dari balik semak. Tubuhnya kurus, jalannya tertatih. Tak ada yang istimewa pada diri anjing tersebut. Ia hanya seekor anjing liar yang tampaknya telah lama hidup sendirian. Anjing itu memandang rombongan Pandawa beberapa saat. Lalu, tanpa menggonggong, tanpa rasa takut, ia mulai mengikuti mereka, selangkah demi selangkah, dalam diam. Tak seorang pun mengusirnya, tak seorang pun menghiraukannya. Namun Yudhistira sempat melirik ke arah hewan itu. Entah mengapa, di balik tatapan matanya yang sederhana, terdapat kesetiaan yang sulit untuk dijelaskan. Perjalanan agung akhirnya benar-benar dimulai. Mereka meninggalkan segala yang pernah mereka miliki. Tahta, kemasyhuran, kemenangan, dan bahkan nama besar mereka sendiri. Yang kini tersisa hanyalah 6 peziarah dan seekor anjing yang memilih berjalan di belakang mereka menuju sebuah tujuan yang belum diketahui siapapun. Langkah mereka terus berlanjut. Hari berganti hari, matahari terbit dan tenggelam tanpa diukur lagi oleh urusan kerajaan. Kini, waktu hanya ditandai oleh panjangnya bayangan dan dinginnya malam yang mereka lalui. Mereka menyeberangi sungai-sungai yang jernih, menyusuri hutan-hutan purba yang seolah telah berdiri jauh sebelum lahirnya para raja. Angin pegunungan berembus lembut, membawa harum dedaunan dan tanah yang basah oleh embun. Alam seolah mengenali para pengembara itu. Burung-burung berterbangan rendah di atas kepala mereka. Rusa-rusa liar hanya memandang dari kejauhan, tanpa rasa takut. Tak ada satupun binatang buas yang menghalangi perjalanan mereka. Seolah seluruh alam sedang memberi penghormatan terakhir kepada para penjaga dharma. Namun, di antara keenam peziarah itu, ada satu sosok yang masih membawa sisa masa lalunya. Arjuna. Di punggungnya masih tergantung busur Gandiwa. Busur pusaka yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun silam. Di sisinya masih tergantung 2 kantong anak panah yang tak akan pernah habis. Senjata yang dahulu membuat para raja gemetar. Senjata yang mengantarkannya memenangkan perang terbesar dalam sejarah Barat. Tak seorang pun menegurnya, karena semua memahami, melepaskan benda terkadang jauh lebih mudah daripada melepaskan kenangan yang melekat padanya. Bagi Arjuna, Gandiwa bukan sekedar senjata. Ia adalah saksi seluruh perjalanan hidupnya. Di bawah lengkung busur itulah ia memenangkan sayembara Drupadi. Dengan busur itulah ia membakar hutan Kandawa bersama Krishna. Dengan busur itu pula ia menghadapi Bhisma, menumbangkan Jayadrata, dan akhirnya berhadapan dengan Karna di Kuruksetra. Setiap goresan pada kayunya menyimpan sebuah kisah. Setiap tarikan talinya mengingatkan Arjuna pada suara Krishna yang dahulu berdiri sebagai kusir Kretan. Meninggalkan Gandiwa seolah berarti meninggalkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, perjalanan membawa mereka ke tepi Samudra Barat.
Hamparan laut membentang luas tanpa batas. Gelombangnya bergulung perlahan, memantulkan cahaya matahari senja yang mulai meredup. Para Pandawa berhenti. Mereka memandang lautan dalam keheningan. Tiba-tiba, permukaan air berguncang. Cahaya kemasan muncul dari tengah samudera. Semakin lama, semakin terang. Angin berubah hangat. Udara dipenuhi aroma kayu cendana yang terbakar. Lalu, dari dalam kobaran cahaya itu, muncullah sesosok dewa. Tubuhnya menjelma dari nyala api. Rambutnya berkobar seperti lidah-lidah api yang menarik. Tatapannya memancarkan kekuatan yang mampu menghanguskan semesta. Namun, sekaligus memberi kehangatan kehidupan. Dialah Dewa Agni. Untuk sesaat, ia tidak mampu bergerak. Jari-jarinya menggenggam Gandiwa semakin erat. Dalam benaknya, ribuan kenangan muncul silih berganti. Suara Krishna, dentuman roda kereta, gemuruh Kurukshetra, sorak-sorai kemenangan, tangisan kehilangan, semua menjadi satu. Perlahan, Arjuna memejamkan matanya. Ia menarik nafas panjang, lalu membuka kedua tangannya. Gandiwa, kau telah menemaniku sepanjang hidup. Melalui dirimu aku belajar bahwa kemenangan bukanlah milik manusia, melainkan milik Dharma. Hari ini, aku mengembalikan bukan dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur. Dengan kedua tangannya, Arjuna mengangkat busur pusaka itu setinggi dada. Kemudian bersama kedua kantong anak panahnya, ia melemparkannya ke tengah samudera. Busur itu meluncur perlahan. Sesaat sebelum menyentuh air, cahaya emas menyelimutinya. Api suci Agni merangkul pusaka itu. Dalam sekejap, Gandiwa menghilang, lenyap dari dunia manusia. Bersama hilangnya busur itu, Arjuna merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari. Untuk pertama kalinya sejak masa mudanya, tangannya benar-benar kosong. Dan justru dalam kekosongan itulah, jiwanya mulai terasa ringan. Perjalanan kembali berlanjut. Kini langkah mereka mengarah ke utara. Semakin jauh meninggalkan dataran Bharata, semakin dekat menuju kaki Himalaya. Namun, sebelum memasuki pegunungan suci, mereka melewati sebuah wilayah yang pernah menjadi pusat kejayaan dunia. Tempat itu dahulu dipenuhi istana emas, taman-taman yang tak pernah layu, jalan-jalan megah, pelabuhan yang ramai oleh kapal dari berbagai penjuru. Di sanalah dahulu berdiri Dwaraka, kota Sri Krishna. Tapi kini, yang terbentang di hadapan mereka hanyalah lautan. Tak ada istana, tak ada gerbang, tak ada menara, tak ada kehidupan. Samudra telah menelan semuanya. Gelombang laut bergulung tenang di atas kota yang pernah menjadi lambang kejayaan bangsa Yadawa. Para Pandawa berdiri mematung. Tak seorang pun berbicara. Bima mengepalkan tangannya. Arjuna memandang jauh ke Cakrawala. Di sanalah dahulu Krishna menyambut mereka dengan senyum hangat. Di sanalah mereka tertawa, berdiskusi, merencanakan masa depan. Kini, tak satu pun jejak itu tersisa. Yudhistira melangkah mendekati bibir pantai. Lalu ia pun mengambil segenggam air laut, lalu membiarkannya mengalir perlahan di sela jemarinya. Waktu benar-benar tidak menyisakan apapun.
bahkan kota yang dibangun oleh tangan-tangan terbaik, bahkan kerajaan yang dilindungi oleh Sri Krishna sendiri, pada akhirnya tetap harus tunduk kepada hukum alam. Tak ada bangunan yang abadi, tak ada kejayaan yang kekal, tak ada kekuasaan yang mampu melawan waktu. Yang abadi hanyalah Dharma, dan jiwa yang mampu hidup selaras dengannya. Para Pandawa memberikan penghormatan terakhir, bukan kepada batu-batu istana, bukan kepada tembok kota, melainkan kepada seluruh kenangan yang pernah hidup di sana. Arjuna menutup mata. Di dalam hatinya, ia seolah masih mendengar suara Krishna. Jangan melekat pada apapun yang akan musnah, Partha. Karena segala sesuatu yang lahir pasti akan kembali. Perlahan, senyum tipis muncul di wajah Arjuna. Bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya memahami makna dari semua kehilangan. Tak lama kemudian, Yudhistira kembali melangkah, tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan menuju pembebasan tidak pernah memberi ruang bagi penyesalan. Di belakang mereka, samudra terus bergulung, menjaga rahasia Dwaraka di kedalaman yang tak tersentuh. Sementara, di depan mereka, puncak-puncak Himalaya mulai tampak menjulang di kejauhan. Putih, sunyi, dan megah. Seolah sedang menunggu kedatangan 6 peziarah beserta seekor anjing kurus yang terus berjalan setia tanpa pernah tertinggal satu langkah pun. Tak seorang pun mengetahui bahwa gunung-gunung itulah yang akan menjadi saksi ujian terbesar dalam seluruh perjalanan mereka. Bukan lagi ujian keberanian, bukan pula kekuatan, melainkan ujian tentang kemurnian jiwa. Semakin jauh mereka melangkah ke utara, semakin sunyi dunia yang mereka tinggalkan. Inilah gerbang Parading. Pepohonan raksasa perlahan menghilang, berganti menjadi hamparan batu-batu kelabu yang menjulang tinggi. Udara menjadi semakin tipis. Setiap tarikan napas terasa lebih berat dibandingkan langkah sebelumnya. Di kejauhan, dinding putih Himalaya berdiri dengan megah, bagai batas antara dua alam. Di sanalah, menurut para resi, sejak zaman purba, bumi bersentuhan dengan langit. Bukan sekedar gunung, melainkan gerbang menuju alam para dewata. Para Pandawa terus mendaki. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi cerita tentang masa lalu. Masing-masing tenggelam dalam keheningan batinnya sendiri-sendiri. Angin gunung berhembus semakin ganas, menerbangkan butiran-butiran salju yang menerpa wajah mereka. Di beberapa tempat, jalur setapak menghilang tertutup es. Sekali saja lengah, jurang tanpa dasar telah menunggu di sisi jalan. Namun, tak seorang pun memperlambat langkah, karena mereka sepenuhnya memaham tujuan perjalanan ini bukanlah mencapai puncak gunung, melainkan mencapai puncak kesadaran. Berhari-hari mereka mendaki, matahari menjadi sekedar lingkaran pucat di balik kabut putih. Malam terasa begitu panjang, rasa lapar dan haus perlahan kehilangan maknanya. Tubuh mereka semakin ringan, namun justru karena itulah, segala sesuatu yang masih melekat di dalam hati mulai tampak semakin jelas. Di hadapan gunung-gunung itu, tak ada mahkota, tak ada gelar, tak ada kejayaan. Yang tersisa hanyalah isi hati setiap manusia. Disinilah setiap jiwa akan diuji, bukan oleh para dewa, tetapi oleh dirinya sendiri. Yudhistira berjalan paling depan. Langkahnya tenang, tatapannya lurus menuju puncak yang masih diselimuti awan. Di belakangnya menyusul Bima, kemudian Arjuna,
Nakula, Sadewa, dan Drupadi. Dan seperti sejak meninggalkan Hastinapura, seekor anjing berbulu kusam tetap mengikuti mereka. Tak pernah mendahului, tak pernah tertinggal. Ia hanya berjalan dengan kesetiaan yang tak pernah meminta balasan. Tak seorang pun mengetahui mengapa hewan itu terus bertahan. Tetapi anehnya, tak seorang pun juga merasa terganggu oleh kehadirannya. Seolah ia memang telah menjadi bagian dari rombongan sejak awal. Semakin tinggi mereka mendaki, angin berubah menjadi badai. Langit yang semula cerah kini dipenuhi awan gelap. Salju turun semakin lebat. Pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Alam seperti sedang menghapus seluruh jejak kehidupan. Dan tepat di sanalah perjalanan suci itu memasuki babak yang sesungguhnya. Bukan lagi tentang berjalan menuju surga, melainkan tentang melepaskan segala sesuatu yang selama ini masih mengikat jiwa. Karena tak ada seorang pun yang dapat membawa beban dunia memasuki sebuah keabadian. Badai salju terus mengamuk. Langkah para Pandawa kini jauh lebih lambat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setiap injakan kaki terasa seolah menembus lautan es. Napas mereka berubah menjadi uap putih yang segera hilang diterbangkan angin. Di antara mereka, Drupadi mulai tertinggal. Perempuan yang dahulu lahir dari kobaran api suci itu, kini tampak berjuang melawan kelemahan tubuh manusianya. Tangannya gemetar, langkahnya semakin pendek. Beberapa kali ia hampir kehilangan keseimbangan, namun ia tetap memaksakan dirinya berjalan. Selama hidupnya, ia telah melewati jauh lebih banyak penderitaan daripada dinginnya pegunungan ini. Ia pernah dipermalukan di hadapan para raja, diseret ke aula perjudian, dan dipaksa menjalani pengasingan bertahun-tahun. Menyaksikan putra-putranya gugur, dan kehilangan hampir semua orang yang dicintainya. Jika semua itu mampu ia lalui, mengapa kini tubuhnya terasa begitu lemah? Drupadi mengangkat pandangannya. Di depan sana, Yudhistira masih berjalan tanpa rasa. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya ia memahami bahwa perjalanan ini memang tidak ditentukan oleh kekuatan tubuh. Beberapa langkah kemudian, kakinya terpleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan ia mencoba bangkit. Namun lututnya tak lagi mampu menopang beban. Perlahan, Drupadi roboh ke hamparan salju putih. Tubuhnya terbaring diam, seolah api yang selama ini menyala di dalam dirinya perlahan padam. Bibi Drupadi! Bima sontak berbalik. Ia berlari menghampirinya. Tangannya menggenggam bahu Drupadi yang mulai membeku. Kakak, teriaknya kepada Yudhistira. Berhentilah, Drupadi telah jatuh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ia selalu setia kepada Dharma. Dia telah menderita demi kita semua. Mengapa justru ia yang harus berhenti di sini? Suara Bima bergetar. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, kesatria perkasa itu terdengar begitu rapuh. Yudhistira menghentikan langkahnya. Namun ia tidak menoleh. Matanya tetap memandang puncak Himalaya yang menjulang di hadapannya. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Lalu dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, Bima, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Drupadi adalah perempuan agung. Pengorbanannya tidak terukur, kesetiaannya tidak tergoyahkan, dan cintanya kepada keluarga ini tidak pernah pudar. Tetapi di dalam hati setiap manusia, selalu ada ujian yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri.
Bima menatap kakaknya. Ah, maksud kakak? Yudhistira menarik napas panjang. Bima, sepanjang hidupnya, Drupadi telah menjadi lambang keteguhan. Tidak ada yang dapat menghapus kemuliaan pengorbanan. Namun perjalanan menuju pembebasan menuntut sesuatu yang bahkan lebih sulit daripada menjalankan dharma, melepaskan segala keterikatan di dalam hati. Di balik semua kebijaksanaannya, masih ada satu kenangan yang paling ia jaga, satu kasih yang paling sulit ia lepaskan. Bukan karena ia kurang mencintai kita yang lainnya, tetapi karena hatinya sebagai manusia pernah berlabuh sedikit lebih lama kepada Arjuna. Di hadapan hukum karma, bahkan keterikatan yang paling lembut sekalipun tetaplah semua ikatan. Dan gunung ini hanya dapat dilalui oleh jiwa yang telah melepaskan semuanya. Angin kembali berembus, membawa serpihan salju melintasi tubuh Drupadi yang kini terbaring tenang. Bima menundukkan kepala, air matanya jatuh tanpa suara. Dia ingin mengangkat tubuh Drupadi, ingin membawanya terus mendaki. Namun ia tahu, perjalanan ini tidak mengizinkan seorang pun kembali. Mahaprasthana bukanlah perjalanan bersama. Pada akhirnya, setiap jiwa harus menempuh jalannya sendiri-sendiri. Dengan berat hati, Bima pun berdiri. Ia menatap Drupadi untuk terakhir kalinya. Di wajah perempuan itu, kini tak lagi terlihat rasa lelah. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Seolah seluruh luka yang dibawanya sepanjang hidup akhirnya telah dilepaskan. Perlahan, rombongan kembali berjalan. Kini hanya tersisa 5 manusia dan seekor anjing yang masih setia mengikuti mereka. Di belakang, salju terus turun dan sedikit demi sedikit menutupi tubuh Drupadi. Putri Pancala yang dahulu lahir dari kobaran api, kini beristirahat dalam pelukan putih Himalaya yang dingin. Api telah kembali kepada keheningan, dan perjalanan menuju keabadian masih harus dilanjutkan. Keheningan semakin pekat. Tak ada seorang pun yang kembali membicarakan Drupadi. Bukan karena mereka telah melupakannya, melainkan karena masing-masing sedang memikul dukanya sendiri. Di pegunungan Himalaya, kesedihan tidak diberi banyak ruang. Langkah harus terus dilanjutkan. Sebab berhenti berarti menyerah kepada dingin yang perlahan merenggut kehidupan. Angin bertiup semakin kencang, salju menari di udara, menutupi jejak-jejak kaki yang baru saja mereka tinggalkan. Seolah gunung itu sendiri sedang menghapus semua kenangan tentang dunia. Kini yang tersisa hanyalah 5 Pandawa. Yudhistira tetap berjalan paling depan. Di belakangnya Bima sesekali menoleh ke belakang, seakan berharap Drupadi akan kembali menyusul mereka. Namun yang tampak hanyalah putih tak berujung. Beberapa waktu kemudian, Lakasadewa mulai melambat. Adik bungsu Pandawa itu dikenal paling pendiam. Sejak muda ia jarang berbicara jika tidak diminta. Namun di balik sikapnya yang tenang, para resi mengenalnya sebagai manusia dengan pengetahuan yang luar biasa. Konon, tidak banyak rahasia di dunia ini yang luput dari pemahamannya. Ia memahami ilmu perbintangan, mengenal perjalanan waktu, menguasai kebijaksanaan para resi. Bahkan dikatakan, sebelum perang Kurukshetra dimulai, Sadewa telah mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir. Namun ia memilih diam, karena ia percaya tidak semua kebenaran harus diucapkan. Hari itu, tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Pandangannya berkunang-kunang, dan ia mencoba melangkah sekali lagi, lalu sekali lagi.
namun lututnya tak lagi sanggup menyangga tubuhnya. Perlahan, saat dewa terjatuh ke atas salju. Tak ada teriakan, tak ada keluhan. Ia hanya menutup mata, menerima apa yang telah menjadi ketentuan. Adik bungsu, Bima kembali berlari. Tangannya mencoba mengangkat tubuh Sadewa. Namun, tubuh itu tak lagi memiliki tenaga untuk berdiri. Kakak, suara Bima kembali memecah kesunyian. Mengapa Sadewa? Selama hidupnya ia tak pernah menyakiti siapapun. Ia rendah hati. Ia bijaksana. Ia selalu menaati perintahmu. Mengapa justru dia yang harus berhenti? Yudhistira terdiam beberapa saat. Kali ini, ia menoleh. Tatapannya jatuh pada wajah adiknya yang damai. Ada kesedihan yang jelas terlihat. Namun ia tahu, kesedihan tidak dapat mengubah hukum semesta. Dengan suara lirih ia berkata, Sadewa adalah manusia yang sangat bijaksana. Anugerah pengetahuan yang dimilikinya merupakan karunia yang sangat langka. Namun, kadang-kadang tanpa ia sadari, pengetahuan itu menjadi sesuatu yang ia simpan dengan keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melihat sejauh dirinya. Bukan kesombongan yang tampak, bukan pula keinginan untuk merendahkan orang lain. Hanya sebuah bisikan yang sangat halus di dalam hati bahwa ia mengetahui lebih banyak daripada siapapun. Yudhistira memandang puncak gunung. Dan bahkan bisikan sekecil itu masih merupakan bagian dari ego. Di hadapan keabadian, tidak ada ruang bagi siapapun untuk merasa lebih mengetahui daripada yang lain. Bima menutup matanya. Ia memahami, bukan berarti Sadewa manusia yang angkuh, melainkan karena jalan menuju moksa menuntut kerendahan hati yang bahkan melampaui kebijaksanaan itu sendiri. Dengan berat hati, mereka melanjutkan perjalanan. Kini, tinggal 4 Pandawa dan seekor anjing yang masih mengikuti mereka tanpa suara. Perjalanan terasa semakin sunyi setelah kepergian Sadewa. Tak ada lagi suara lembut yang sesekali memberi nasihat ketika mereka sedang beristirahat. Yang terdengar hanyalah desir angin dan langkah kaki yang semakin berat. Nakula berjalan tepat di belakang Arjuna. Wajahnya masih setampan dahulu. Meski usia telah lanjut, sorot matanya tetap teduh. Sejak muda, Nakula dikenal bukan hanya karena kehebatannya memainkan pedang, tapi juga karena parasnya yang memikat. Banyak orang mengatakan bahwa tak ada kesatria di seluruh Bharata yang mampu menandingi ketampanan. Namun, Nakula tidak pernah membicarakan hal itu. Setidaknya, tidak dengan kata-katanya sendiri. Pendakian semakin terjal, kabut semakin rapat, kaki mulai kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, Nakula terhuyung. Ia mencoba bertahan, namun tubuhnya kehilangan pijakan. Perlahan ia jatuh berlutut, lalu rebah ke permukaan salju. Bima menatap ke arah kakaknya. Namun kali ini, ia tidak lagi bertanya dengan nada marah. Ia seolah telah memahami bahwa setiap kejatuhan membawa pelajaran yang berbeda. Yudhistira menghentikan langkahnya. Suaranya terdengar tenang. Nakula dikaruniai rupa yang luar biasa. Keindahan itu bukanlah kesalahan. Namun selama hidupnya, sesekali ia memandang anugerah itu sebagai bagian dari jati diri. Dan ketika seseorang mulai mengenali dirinya melalui apa yang tampak, ia perlahan melupakan bahwa tubuh hanyalah titipan. Yudhistira menatap hamparan salju, lalu berbicara. Hari ini, gunung mengingatkan kita bahwa kecantikan
ketampanan, kekuatan, bahkan usia. Semuanya akan ditinggal. Yang dapat melintasi batas kematian ini hanyalah jiwa. Bima menundukkan kepala. Di hadapannya, tubuh Nakula perlahan tertutup salju. Ia akhirnya benar-benar memahami makna perjalanan ini. Mereka sedang melepaskan satu demi satu lapisan identitas yang selama ini mereka anggap sebagai diri mereka sendiri. Kini yang tersisa hanyalah 3 bersaudara. Yudhistira, Bima, Arjuna, serta seekor anjing yang masih setia mengikuti mereka. Di depan, puncak Himalaya tampak semakin dekat. Namun, bersama setiap langkah menuju puncak, mereka juga semakin dekat dengan ujian yang paling berat. Karena sebentar lagi, giliran kesatria terbesar Bharata akan menghadapi cermin bagi jiwanya sendiri. Angin di Himalaya semakin keras. Seolah gunung itu sendiri mulai menguji siapa yang masih tersisa di jalurnya. Salju menari tanpa arah, menutupi jejak langkah yang baru saja tercipta. Kini hanya tersisa 3 sosok manusia dan seekor anjing yang terus berjalan tanpa pernah mempertanyakan tujuan. Langkah mereka semakin berat, namun keheningan di antara mereka justru semakin dalam. Tak ada lagi percakapan tentang masa lalu, tak ada lagi nama yang disebutkan, seolah setiap kata hanya akan menambah beban yang tak lagi perlu untuk dibawa. Di depan, puncak Himalaya kini terasa begitu dekat. Namun, justru di saat-saat seperti inilah, jiwa manusia mulai diperlihatkan kepada dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa cerita. Arjuna berjalan di tengah. Kesatria yang pernah membuat para dewa menahan napas di medan Kurukshetra. Sang pemanah yang namanya diucapkan dengan rasa hormat, bahkan oleh musuh-musuhnya sendiri. Namun hari ini, tidak ada panah, tidak ada busur yang terangkat, tidak ada kereta perang yang menopangnya, hanya tubuh yang berjalan perlahan di atas es kehidupan. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Bukan rasa sakit, bukan rasa lelah, melainkan kesadaran yang perlahan mulai terbuka. Ia teringat kembali seluruh hidupnya. Hari ketika ia memenangkan Drupadi dalam sayembara agung. Hari ketika Gandiwa pertama kali diletakkan di tangannya. Hari ketika Krishna berdiri sebagai kusil di tengah perang terbesar umat manusia. Hari ketika ia bersumpah akan menaklukkan musuh-musuhnya dalam 1 hari. Sumpah yang lahir dari keyakinan yang begitu besar. Dan kini, semua itu terasa seperti gema yang jauh. Langkah Arjuna mulai melambat. Tapaknya tidak lagi mantap seperti sebelumnya. Bima yang berjalan di belakangnya menyadari perubahan itu. Ia ingin berkata sesuatu, namun tidak ada kata yang keluar. Karena di tempat ini, kata-kata tidak lagi memiliki kekuatan. Yang berbicara hanyalah kejujuran tubuh dan jiwa. Arjuna berhenti. Untuk pertama kalinya, sejak mereka meninggalkan Hastinapura, ia tidak melangkah. Angin menghantam wajahnya. Salju menempel di rambutnya yang telah memutih oleh waktu. Ia menatap ke depan. Namun bukan gunung yang ia lihat, melainkan dirinya sendiri. Perlahan, lututnya mulai melemah. Bukan karena kalah, bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran akan dirinya yang tidak lagi dapat dipertahankan. Arjuna berlutut di atas salju. Tangannya menyentuh tanah dingin di bawahnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah keheningan yang sangat luas. Bima terkejut. Arjuna! Suara itu keluar seperti retakan di tengah badai. Namun Arjuna tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Bukan sebuah senyum kemenangan. Bukan pula senyum kesedihan.
melainkan senyum seorang yang akhirnya memahami dirinya sendiri. Dengan suara yang nyaris hilang di hembus angin, ia berkata, "Saudaraku, aku telah hidup sebagai pemanah terbesar di dunia. Aku pernah dipercaya oleh Krishna sendiri. Aku pernah berdiri di pusat sejarah yang mengubah dunia. Tetapi di dalam hati ini ada sesuatu yang tidak pernah aku lepaskan." Bima kemudian mendekat. Namun Yudhistira mengangkat tangannya pelan, sebuah isyarat untuk tidak mengganggu momen itu. Arjuna menarik nafas panjang, lalu berbicara. "Sumpah-sumpahku, kejayaanku, namaku sebagai Arjuna, semuanya telah menjadi bagian dari siapa aku. Dan tanpa kusadari, aku mulai mengenali diriku melalui semua itu." Angin berhenti sesaat, seolah alam pun ingin mendengarkan. Lalu Arjuna lanjut berbicara. "Aku tidak pernah benar-benar meninggalkan rasa bangga itu. Bukan bangga yang kasar, tetapi bangga yang halus, yang lahir dari ingatan bahwa aku pernah tidak terkalahkan." Ia lalu menutup matanya, meneruskan. "Dan hari ini, gunung ini mengingatkanku bahwa bahkan identitas seorang pahlawan pun harus dilepaskan." Tubuh Arjuna mulai melemah. Perlahan ia merebahkan diri ke atas salju, seperti busur yang akhirnya mengendur setelah tarikan panjang kehidupan. Tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan, hanya penerimaan. Bima menunduk, tangannya mengepal, namun tidak ada yang bisa ia lakukan, karena ia mulai memahami bahwa ini bukan kematian, ini adalah pelepasan. Arjuna membuka matanya untuk terakhir kalinya. Pandangan itu tidak lagi mencari dunia. Ia menatap langit putih Himalaya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada Arjuna di dalam tatapan itu. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang bebas dari nama. "Krishna," bisiknya pelan. Lalu semuanya menjadi hening. Tubuh sang pemanah agung terdiam di atas salju. Dan angin Himalaya perlahan menutup kisah. Kini hanya tersisa dua manusia, Yudhistira, Bima, dan seekor anjing yang masih tidak pernah berhenti berjalan. Salju semakin tebal. Angin Himalaya kini tak lagi terasa seperti alam, melainkan seperti kekuatan yang sedang menguji batas akhir manusia. Di tengah kehampaan putih itu, hanya tiga yang tersisa. Yudhistira, Bima, dan seekor anjing yang setia. Dan satu persatu, bahkan ketahanan terakhir Pandawa pun mulai diuji. Bima berjalan di belakang Yudhistira. Langkahnya masih kuat, lebih kuat dari manusia manapun yang pernah hidup di dunia. Seluruh hidupnya adalah kekuatan. Ia adalah lambang tenaga yang tidak pernah tunduk. Ia adalah tangan yang menghancurkan musuh di Kurukshetra. Ia adalah dada yang tak pernah mundur dari peperangan. Namun, di gunung ini, kekuatan tidak lagi menjadi ukuran. Yang diuji bukan otot, melainkan kesabaran jiwa. Bima mulai terengah, nafasnya pun menjadi semakin berat. Langkahnya kehilangan ritme, tapi ia mencoba untuk terus maju. Namun setiap langkah terasa seperti membawa dunia di atas pundaknya sendiri. Ia menoleh ke Yudhistira. "Kakak," suaranya pecah di tengah badai. "Aku tidak bisa lagi melanjutkan." Yudhistira berhenti. Ia tidak terkejut, tidak panik, hanya menoleh dengan tenang.
seolah ia sudah mengetahui momen ini sejak awal perjalanan. Bima berlutut, tangannya menyentuh salju, tubuhnya yang dahulu tak terkalahkan, kini gemetar. Lalu Bima berkata, "Aku telah melindungi kalian sepanjang hidupku. Aku telah menghancurkan musuh-musuh Dharma, dan aku tak pernah lari dari sumpahku. Jika ini adalah jalan Dharma, mengapa aku juga harus jatuh?" Hening, hanya suara angin yang menjawab. Lalu Yudhistira mendekat, tatapannya lembut, bukan seperti raja, bukan seperti hakim, tetapi seperti saudara tertua yang memahami seluruh beban hati adiknya. "Bima, kekuatanmu tak pernah diragukan. Engkau adalah simbol keberanian yang tak tergoyahkan. Tetapi di dalam hatimu, ada sesuatu yang tak pernah kau sadari." Bima menatapnya. "Apa itu, kakak?" Yudhistira pun menjawab dengan lebih pelan. "Engkau pernah merasa bahwa kekuatanmu adalah pelindung bagi semuanya. Dan tanpa sadar, di dalamnya tumbuh keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menandingimu. Bahkan jika itu tidak pernah kau ucapkan, ia tetap hidup di dalam batin." Angin pun berhenti sejenak, seolah dunia memberi ruang untuk kebenaran itu. Lalu, Yudhistira melanjutkan, "Di jalan menuju kebebasan, tidak ada ruang untuk aku yang lebih kuat, karena di hadapan keabadian, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah." Bima pun hanya terdiam. Matanya perlahan melembut, bukan karena kalah, tapi karena ia mengerti. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sedang memikirkan kekuatan. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Tubuhnya perlahan rebah ke salju, tak ada perlawanan, tak ada penyesalan, hanya keheningan yang dalam. Kini hanya tersisa dua, Yudhistira dan seekor anjing setia. Gunung itu tak lagi terlihat sebagai perjalanan, melainkan sebagai ruang hening yang memisahkan manusia dari segala yang pernah mereka sebut sebagai diri. Dan di depan mereka, puncak Himalaya berdiri seperti gerbang yang tidak berbentuk. Lalu datanglah ujian terakhir Sang Dharma Raja. Langkah Yudhistira tidak pernah berhenti. Meski kini ia berjalan sendirian, ia tidak pernah merasa sendiri. Karena di sampingnya, seekor anjing terus mengikuti, tidak pernah bertanya, tidak pernah menuntut, tidak pernah meninggalkannya. Salju semakin ganas, dan langit semakin kosong. Namun justru di titik inilah, perjalanan mencapai bentuknya yang paling murni. Akhirnya, cahaya keemasan muncul di langit. Awan terbelah, lalu sebuah kereta surgawi turun perlahan. Dari dalam cahaya itu muncullah Dewa Indra, mahkota bercahaya dengan kekuasaan langit di tangannya. Dia memandang Yudhistira dengan penuh hormat. "Wahai Yudhistira, engkau telah mencapai akhir perjalanan. Naiklah ke kereta ini. Surga telah menunggumu." Yudhistira menunduk hormat, namun ia tidak langsung melangkah. Matanya justru menatap ke bawah, ke arah anjing yang masih berdiri di samping. Ia pun berkata, "Wahai Raja para Dewa, aku tidak akan naik tanpa makhluk ini." Anjing itu lalu menatapnya kembali. Diam. Indra menggeleng pelan. "Yudhistira, engkau telah mencapai kebebasan tertinggi. Tetapi anjing tidak memiliki tempat di surga. Tinggalkanlah ia di sini, dan naiklah."
Hening, angin pun berhenti. Seolah seluruh alam sedang menunggu jawaban terakhir. Yudhistira mengangkat wajahnya. Suaranya tenang. Tidak, tidak. Aku tidak akan meninggalkan siapapun yang telah datang kepadaku untuk berlindung. Selama hidupku, itulah dharma yang aku pegang. Jika dharma itu harus kutinggalkan di pintu surga, maka aku pun tidak menginginkan surga itu. Langit pun terdiam. Kereta surgawi tidak bergerak. Dewa Indra menatapnya lebih dalam. Engkau bersedia meninggalkan saudara. Engkau meninggalkan Drupadi. Engkau meninggalkan Arjuna, Bima, semuanya. Tapi engkau tidak bisa meninggalkan seekor anjing. Yudhistira menjawab, aku tidak meninggalkan mereka. Mereka telah pergi karena waktunya telah tiba. Tetapi makhluk ini masih hidup. Dan ia telah mempercayakan dirinya kepadaku. Aku tidak akan mengkhianati itu. Saat itu juga, cahaya anjing itu pun berubah. Dan wujudnya pun menghilang. Dan di tempatnya berdirilah Dewa Yama. Sosok ayah Yudhistira sendiri. Dengan senyum penuh kebanggaan, Dewa Yama berkata, engkau telah lulus. Ini adalah ujian terakhir. Tidak ada kesetiaan yang lebih tinggi daripada ini. Yudhistira naik ke kereta. Perjalanan menuju alam dewa pun dimulai. Namun ketika ia tiba, ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Di aula surga, terdapat wajah-wajah yang dikenalinya. Bukan hanya para dewa, tapi juga mereka yang dahulu ia anggap sebagai musuh. Duryodhana duduk di singgasana cahaya, dihormati oleh para dewa. Yudhistira pun terdiam. Kemarahan yang lama terkubur pun muncul kembali. Bagaimana ini mungkin? Lalu para dewa pun menjawab, di sini yang dihitung bukan kebencian dunia, melainkan cara seseorang menutup hidupnya. Dia gugur sebagai ksatria di medan perang, dan itu memberinya tempat di sini. Yudhistira pun menunduk, lalu berkata dengan tenang namun tegas, jika demikian, aku tidak menginginkan surga seperti ini. Aku memilih kembali. Aku ingin bersama mereka, para saudara, bahkan jika itu pun bukan surga. Langit pun kembali retak. Semua ilusi kemudian menjadi runtuh. Gelap dan terang menjadi lenyap. Dan Yudhistira melihat satu hal terakhir. Saudara-saudaranya. Drupadi, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Mereka tidak berada di neraka, tidak di surga, tetapi di tempat yang melampaui keduanya. Damai, tanpa bentuk, tanpa nama. Dewa Yama kemudian berbicara. Engkau telah melampaui semuanya. Surga dan neraka hanyalah bayangan bagi mereka yang masih memiliki keterikatan. Dan engkau telah melepaskannya semua. Dan sekarang engkau bebas. Lalu cahaya memenuhi segalanya. Tubuh duniawi Yudhistira pun menghilang. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Dan dalam keheningan itu, tidak ada lagi perjalanan, tidak ada lagi kehilangan, tidak ada lagi kemenangan. Hanya keberadaan yang tidak membutuhkan apapun untuk menjadi utuh. Dan Mahaprasthana berakhir di sana, dalam diam yang sempurna. Pada akhirnya, tidak ada lagi Pandawa, tidak ada lagi Kurukshetra, tidak ada lagi kemenangan atau kekalahan. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang tidak lagi membutuhkan nama untuk Anda. Drupadi, Bima,
Arjuna, Nakula, Sadewa. Mereka tidak hilang. Mereka hanya mengamati batas yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia yang masih terikat pada bentuk. Dan Yudhistira, sang Dharma Raja, akhirnya memahami sesuatu yang bahkan kemenangan terbesar pun tidak pernah bisa memberikannya. Bahwa puncak tertinggi kehidupan bukanlah surga, bukan pula kekuasaan, tetapi kebebasan dari keinginan untuk memiliki apapun, termasuk kemenangan itu sendiri. Dan ketika semuanya telah dilepaskan, tak ada lagi yang perlu dicapai, tak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Hanya diam yang sempurna. Inilah Mahaprasthana, perjalanan terakhir para penjaga Dharma.